Bagaimana situasi pasca upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka? Kita akan terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi. Laksmi, selamat siang. Saya coba kembali lagi menghubungi Anda. Ini menarik sekali dengan busana adat yang Anda kenakan dan juga semua tamu undangan terlihat antusias. Nah, setelah selesai acara, apa saja yang bisa Anda laporkan, terutama para tamu yang hadir yang sejak tadi pagi sudah menuju kawasan Istana Merdeka. Silakan laporan langsung Anda. Iya, selamat siang Yuda di hari perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Memang siang ini di kawasan Istana Merdeka Jakarta suasananya semakin hari Lama sudah pada bubar seperti itu, dan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Gita Jani. Ibu, permisi, mohon maaf mengganggu ya Ibu. Saya sebenarnya tadi dari jauh sudah melihat pakaian Ibu. Dan Ibu juga sendiri sudah mengikuti upacara. Boleh tahu nggak Bu, gimana kesannya mengikuti upacara di sini? Ya, kesannya hari ini senang banget, bahagia banget, dan bangga banget. Ya, kesannya hari ini senang banget, bahagia banget, dan bangga banget. Karena hari ini Bajunya juga macam-macam. Dan tadi ada satu performance ikonik ya, saya nggak tahu itu namanya apa, tapi menggunakan tangan. Dan saya rasa ini baru pertama kalinya ada pagelaran anak bangsa di upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi senang dan bangga banget. Terus tadi ada satu lagi yang keren banget, itu show terkait pesawat tempur. Ada 17 pesawat tempur yang dengan suara jet, dan totalnya tadi ada 81 pesawat plus heli yang terbang melintas. 41 pesawat plus heli yang terbang melintas di atas. pertunjukannya luar biasa. Saya juga sepakat dengan Ibu, dan kalau saya boleh tanya tentang Ibu, hari ini nih cantik banget seperti yang tadi sempat saya bilang juga bahwa ini adalah pakaian Dayak. Betul ya Bu ya? Kenapa memilih pakaian Dayak dengan warna-warni yang khasnya warna kuning, warna hitam, dan juga ukiran-ukirannya khas Dayak banget gitu? Saya hari ini juga datang sama Famel, ini female drifter, pembawa mobil. Jadi kita pakai baju Dayak dari Kalimantan. Kenapa Dayak? Karena melambangkan pariwisata sih Mbak. Pariwisata itu alam dan manusia kan sangat berdekatan, jadi kita harmoni kita di dalam pakaian ini gitu. Jadi kita bawa Dayak dari Kalimantan. Oh baik, jadi memang sebenarnya dari budaya Dayak sendiri juga menggambarkan kebinekaan dari Indonesia sendiri ya Bu ya, dari 38 provinsi. Salah satunya sukunya adalah suku Dayak seperti itu. Kalau Ibu sendiri memaknai hari kemerdekaan khususnya ke-81 ini apa Bu? Ya, hari kemerdekaan ke-81 tahun ini Bersamaan isu terkait sekarang lingkungan, sampah, konservasi, lalu penanaman pohon itu menjadi sangat penting untuk anak muda. Jadi buat saya masalah 41 tahun Republik Indonesia hari ini, Indonesia harus bisa lestari dan juga berdaulat dan juga bisa lestari dan juga berdaulat dan juga sustainable sampai ke depannya. Kalau ngomong zaman sekarang pasti sepatu tantangan lingkungan yang enggak kalau kita di Jakarta air quality-nya kan kurang bagus. Menurut saya tantangan kita ke depannya itu masalah lingkungan, bagaimana Tantangan kita ke depannya itu masalah lingkungan, bagaimana ya sampah, pohon-pohon, kualitas udara. Kita kan ingin meninggalkan negara yang aman, sehat, nyaman untuk anak cucu kita ya. Dan saya rasa itu tantangan kita ke depan. Dan satu hal lagi saya mau bertanya terkait dengan beberapa hari yang lalu juga terjadi gempa di Flores ya Bu ya, dan juga dengan hari kemerdekaan bagaimana kemerdekaan itu saling berkorelasi seperti itu. Iya, pertama-tama tentu kita turut berduka cita atas saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa dan juga tsunami kecil yang ada di NTT dan juga Sumatera Utara. Tentu ini menjadi momen pengingat untuk kita semua bahwa menjelang kemerdekaan kita harus selalu bersatu, rakyat Indonesia, kita selalu harus gotong royong karena saya lihat juga banyak sekali anak-anak muda yang bergerak, pemerintah juga bergerak untuk menyalurkan bantuan ke sana. Jadi mudah-mudahan ini menjadi simbol sekaligus mengingatkan kita akan semangat untuk gotong royong dan selalu mengingat saudara-saudara kita dimanapun berada.
Dan kita berharap supaya Flores dan juga daerah-daerah yang terdampak lainnya segera pulih ya Bu ya. Pulih kembali, amin. Mudah-mudahan segera pulih. Dan juga mengingat daerah-daerah Flores dan juga daerah Nusa Tenggara lainnya juga menjadi spot destinasi wisata. Betul, dan kemarin kita juga memantau untuk penanganan wisatawan sangat baik. Kalau Mbak lihat di beritanya, di Pulau Padar, ya langsung yang ada di kapal ataupun di spot-spot yang tidak aman langsung diamankan. Jadi alhamdulillah untuk wisatawan sangat minim korban. Ya terus diupayakan upaya-upaya terbaik untuk memastikan pariwisata Indonesia tetap layak di mata umum baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dan tentu doa terbaik untuk saudara-saudara kita di NTT, semoga lekas sembuh, lekas kembali dan tabah untuk bagi yang kehilangan keluarganya. Sama-sama. Ibu, satu pertanyaan lagi, satu kata buat kemerdekaan Indonesia dari Ibu. Merdeka. Oke, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih ya Kak. Iya, Yuda, kalau kita melihat bahwa memang terkait dengan bencana yang melanda Flores dan juga daerah di Nusa Tenggara Timur memang menjadi memiliki makna bahwa kemerdekaan itu juga dibingkai dengan rasa penuh empati, dengan rasa persatuan dan juga kesatuan. Kita juga bisa bahu-membahu, bergotong royong, membangun, dan semoga untuk wilayah yang terdampak bencana yang kemarin kena gempa bumi juga akhirnya bisa lekas pulih kembali. Dan Yuda, saya juga akan mengajak Anda Yuda. Jadi di belakang ini memang tadi bubarannya nih ya dari para tamu-tamu undangan seperti itu, dan di sebelah kiri saya ini juga ada satu spot yang menarik nih. Kalau saya bisa lihat di foto booth ini jam 7.30, jam 10 sudah selesai. Artinya sudah close. Nanti, jadi foto booth ini salah satu lokasi yang paling diincar oleh para tamu undangan. Jam 10 sudah selesai, tapi lihat dong di belakang sana masih ramai, masih banyak para tamu undangan yang berfoto dengan latar pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, di Nusantara. Ada Pulau Kalimantan, kelihatan banget tuh di sebelah sana. Dan ini bisa dibilang adalah latar background, bukan sembarang background, bisa dibilang seperti itu. Karena memang setahun sekali dengan logo Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema hari ulang tahun RI yang ke-81. Dan di sini, jadi memang semangat untuk difoto di sini karena ini memang momen istimewa, momen langka gitu juga seperti itu. Jadi kenang-kenangan selama berada di Istana Merdeka. Dan juga, Yuda, kalau kita bergeser di sebelah kiri saya, di situ juga ada booth-booth stand minuman. Tadi saya sempat begitu ada sekitar 6 stand atau brand minuman. itu ada sekitar 6 stand ataupun brand minuman yang memberikan secara cuma-cuma kepada para tamu undangan. Tadi juga saya sempat nyoba beberapa dan memang benar-benar bisa menghilangkan dahaga di tengah terik panas matahari di Istana Merdeka pada siang ini. Luar biasa. Dan kalau tadi saya juga sempat bincang kepada salah satu stand bahwa sebenarnya tidak hanya di sini saja, tapi juga untuk stand minuman ini ada di beberapa tempat. Setidaknya ada 8 ataupun 9 lokasi lainnya. Bahkan satu brand itu bisa menyajikan hingga 2.500 porsi. Luar biasa, banyak banget, dan itu semua disajikan untuk para tamu undangan dan juga untuk para wartawan seperti itu Yuda. Kembali ke studio Yuda. Anda dan selamat bertugas kembali. Indrayani Laksmi dari Istana Merdeka, Jakarta.